Baik, kali ini kita akan review mengenai perkembangan dari Srikaya jumbo kami ya. Ini polybagnya 40 ya. Polybagnya 40. Bayangkan batang sekecil ini bisa menghasilkan buah ya. Dan bunganya cukup banyak, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bunganya ada sekitar 6. Jadi pasti nanti ada seleksi alam. Kemudian daun-daun tuanya seperti biasa kemarin kita sudah pruning habis, lalu udah muncul lagi daun mudanya ya, dan membawa bunga. Ini kalau kita ini sebenarnya bisa kita habisin nggak apa-apa. Jadi juga bisa membantu dalam pertumbuhan bakal buah atau bunga secara maksimal. Nah, oke, kira-kira seperti ini ya. Jadi, nah ini indahan ya. Indah seberapa. Nah, kenapa bisa seperti itu? Yang pertama yang selalu pemilihan jenis bibitnya, cangkok dan okulasi harus seperti itu. Nah, harus ya, kita harus paham cangkok dan okulasi. Nah, itu memang bibit itu menjadi, kan banyak tuh yang dari biji pun sebenarnya bisa sih, cuman kan perawatannya ekstra dan bisa bertahun-tahun. Dan harus rajin pangkas dan sebagainya. Pangkas dan sebagainya. Nah, dengan pot seperti ini mungkin kalau kita pindah ke pot yang lebih besar akan lebih cakep lagi perkembangannya. Cuma memang di potnya sudah ada 2, yang di polybag tinggal 1. Jadi sementara ini kami stok di polybag, takutnya nanti ada pembeli yang memang dia menginginkannya di polybag. Jadi kadang-kadang saya menyiasatinya seperti itu. Di polybag ada, di pot juga ada. Nah, itu yang biasanya saya pakai. Bahkan kadang-kadang ada yang di pot sendiri minta, "Pak, bisa nggak dipindah ke polybag?" Dicabut. Nah, ada juga yang seperti itu. Jadi ya saya coba pasar ya. Jadi saya coba mensiasati kondisi pasarnya memang seperti itu. Jadi suka ya siasat itu terus akan kami lakukan. Baik, lalu kemudian ini perkembangannya sih sudah berapa ya, saya review sekitar 2-3 minggu yang lalu. Perkembangannya udah seperti ini. Memang kemarin daunnya saya kurangin cukup banyak, hampir 80%. Nah, sekarang daunnya udah hijau-hijau. Nah, daun yang tua kemarin sudah mulai kering, udah mulai menua sehingga harus dihabisin. Jadi sekarang daunnya adalah tinggal yang muda-muda. Strategi terbaik dari Srikaya jumbo adalah memang membuang semua daun atau memangkas. Nah, dari situ nanti beberapa minggu kemudian muncul daun-daun baru, pasti membawa bunga. Saya yakinkan pasti membawa bunga. Nah, ini udah pasti jatuh ya. Memang cukup sulit sih untuk Srikaya, tapi akan ada aja selalu yang nyantol, yang jadi buah pasti ada. Tapi memang secara umum pengalaman saya memang agak sulit. Tapi berbagai trik-trik itu terus kita coba. Salah satunya yaitu tadi mengurangi daun, memangkas, mengurangi daun di 3 ujung ranting paling ujung. Tapi yang paling banyak berhasil adalah sistem pangkas. Jadi jangan terjebak dengan daun yang hijau banyak tapi nggak ada buahnya gitu. Nah, strateginya yang kami terapkan adalah memangkas ranting. Nah, itu paling efektif ternyata, paling efektif. Jadi bisa memperlama pertumbuhan tapi juga bisa membuahkan. Nah, gitu. Orang kan biasanya nanyanya tingginya berapa dan sebagainya, udah tinggi berapa gitu. Padahal lah kok pendek bisa berbuah gitu. Ya itu kan salah satu keindahan dari Tabulam Pot di sana. Ada kepuasan batin, kepuasan emosional yang barangkali tidak bisa dinilai ketika kita merawat bunga, nggak ada hasilnya. Maksudnya bunga yang tidak memunculkan bunga ya. Kalau ini kan memang di pot pun bisa berbuah, bisa kita panen, bisa kita nikmati sendiri. Luar biasa, nggak ada bandingannya dengan hanya kita sekedar beli di pasar dan sebagainya. Oke, itu ya saya pikir paling sih permasalahan dari Srikaya yaitu buahnya sering rontok, kemudian kok nggak berbuah, kutu putihnya banyak. Nah, itu sih paling siasat sederhana kalau dari saya memang dipangkas.
Nah, itu saja dari kami, review perkembangan tentang Srikaya jumbo kami yang masih kecil tapi udah berbuah. Oke, terima kasih dan salam sehat dari Kebun Zuhdan.